Nah, baik. Kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Yoga dan juga teman-teman kelas Ekonomi Properti LPEPJ. Di sini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi terkait Annual Taxation and the Nationalization of Land and Conclusion, Themes, and the Change in Perception. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Anugrah Zuda Praditya dengan NIM akhir 203. Saya Windy Amalia dengan NIM akhir 008. Saya Faisal Dani Wijaya dengan NIM akhir 681. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada introduction, di mana pajak tahunan atas tanah dan properti itu memiliki peran penting dalam penerimaan negara dibandingkan pajak atas peningkatan nilai tanah saat pembangunan. Terdapat tiga bentuk utama pajak yang dibahas, yaitu pajak properti yang didasarkan pada nilai kapital tanah dan bangunan, pajak sewa atau RETS yang berdasarkan pada potensi pendapatan sewa, serta pajak nilai tanah atau set value taxation yang menilai potensi pendapatan dari tanah saja. Nah, pajak nilai tanah itu sering dikaitkan dengan single tax movement dan kadang diusulkan dengan tarif tinggi untuk memengaruhi penggunaan tanah. Namun, pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan insentif pemilik untuk menggunakan tanah secara efisien, bahkan dapat memicu gagasan nasionalisasi tanah yang justru berpotensi menurunkan efisiensi karena hilangnya mekanisme pasar. Next. Selanjutnya masuk pada property tax and the rates, di mana pajak tahunan atas properti itu memiliki berbagai jenis. Di Amerika Serikat, pajak properti itu dikenakan berdasarkan persentase dari nilai total properti saat ini, termasuk tanah dan bangunan. Sementara di Inggris dikenal council tax, yaitu pajak atas rumah tinggal yang bersifat regresif karena tarif pajaknya yang lebih tinggi untuk rumah bernilai rendah dibandingkan rumah yang bernilai tinggi. Nah, pajak ini tuh muncul karena alasan politik sebagai pengganti community charge atau poll tax pada akhir 1980-an. Nah, meskipun lebih adil dibanding poll tax, council tax ini tuh tetap tidak proporsional terhadap nilai properti atau pendapatan pemiliknya. Sebelum adanya community charge, pajak rumah itu dihitung berdasarkan perkiraan nilai sewa yang bisa diperoleh jika rumah itu disewakan. Proses penilaian ini itu mahal dan jarang dilakukan, sehingga hasilnya sering tidak sesuai dengan kondisi terkini. Penundaan penilaian ulang menimbulkan perbedaan besar dalam menilai pajak ketika akhirnya dilakukan penilaian, yang kemudian memicu ketidakpuasan publik. Nah, untuk menghindari masalah politik tersebut, pemerintah itu mengganti sistem yang terdahulu dengan community charge, namun kebijakan ini itu justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Untuk properti non-residensial seperti gedung industri dan komersial, Inggris tuh tetap menggunakan sistem rate charge, yaitu pajak yang didasarkan pada perkiraan nilai sewa yang mungkin diperoleh jika properti disewakan. Penilaian ulang pada sektor ini itu tidak menimbulkan banyak perdebatan karena hanya memengaruhi sedikit pemilik dan tarifnya disesuaikan dengan ukuran serta nilai properti. Nah, tarif ini tuh ditetapkan oleh pemerintah pusat secara nasional melalui Uniform Business Rate. Tapi perlu dicatat bahwa baik pajak properti maupun rate charge itu sedikit banyak dapat menimbulkan distorsi dalam pola investasi. Nah, hal ini tuh karena pajak tersebut dikenakan atas modal yang diinvestasikan dalam bangunan, tetapi tidak atas modal yang diinvestasikan pada barang-barang yang bukan bagian dari bangunan. Misalnya tuh mesin seperti lift atau elevator yang menjadi bagian dari bangunan dikenakan pajak, sementara untuk kren yang hanya ditempatkan di dalam bangunan itu tidak dikenakan pajak. Bisa di next. Nah, masalah itu tuh dijelaskan di gambar 18.1 ini di mana ada A dan B.
Nah, pada gambar A itu investasi pada mesin dan peralatan diukur pada sumbu horizontal, dengan biaya dan harga diukur pada sumbu vertikal. Pada gambar B, biaya dan harga itu tetap diukur pada sumbu vertikal, tetapi investasi pada bangunan diukur pada sumbu horizontal. Nah, pada masing-masing gambar, produk marginal nilai atau MVP atau tambahan pendapatan dari setiap unit investasi tambahan itu ditunjukkan oleh garis menurun, dan biaya modal atau sisi aksen ditunjukkan oleh garis horizontal. Perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungan itu akan berinvestasi hingga titik di mana MVP-nya itu memotong sisi aksen. Tanpa pajak properti, investasi optimal pada mesin adalah QM dan pada bangunan adalah QB. Namun ketika diberlakukan pajak properti atau recharge, biaya investasi pada bangunan itu meningkat ke tingkat yang ditunjukkan oleh garis putus-putus atau di garis aksen itu. Akibatnya, investasi pada bangunan menjadi lebih mahal, sehingga jumlah investasi optimal menurun ke Key aksen B. Dengan demikian, investasi yang seharusnya dapat menurunkan biaya operasional bangunan itu menjadi terhambat. Next. Selanjutnya masuk pada set value taxation. Pajak nilai lahan atau set value taxation atau SVT itu merupakan pajak yang dikenakan hanya pada nilai tanah, bukan pada bangunan yang berdiri di atasnya. Nah, berbeda dengan pajak properti, SVT ini tuh menilai tanah berdasarkan potensi penggunaannya yang paling optimal, bukan berdasarkan penggunaan saat ini. Nah, pajak ini dianggap lebih adil karena tidak membebani investasi pada bangunan dan dapat mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien. SVT ini tuh juga diyakini dapat mengurangi spekulasi tanah karena pajak dihitung dari potensi pendapatan tertinggi yang dapat dihasilkan. Dengan begitu, pemilik tanah yang membiarkan lahannya kosong itu akan menanggung pajak lebih besar sehingga terdorong untuk memanfaatkannya. Namun di dalam praktiknya, penerapan SVT ini tuh tidak selalu mudah. Banyak tanah yang tidak bisa langsung digunakan untuk tujuan terbaik karena keterbatasan sosial, emosional, atau peraturan tata ruang. Selain itu, penilaian nilai tanah seringkali sulit dan tidak akurat. Penilai itu mungkin tidak memiliki informasi cukup untuk menentukan penggunaan terbaik dari setiap lahan. Dalam sistem perencanaan seperti di Inggris, di mana setiap perubahan fungsi lahan memerlukan izin, nilai tanah itu biasanya tetap dihitung berdasarkan penggunaan yang telah diizinkan. Nah, hal ini membuat SVT kehilangan tujuannya untuk mendorong efisiensi penggunaan tanah. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa SVT itu belum memberikan dampak besar, di mana di Selandia Baru, pajak ini atau SVT ini tuh tidak banyak memengaruhi pemanfaatan lahan. Sementara di Taiwan, kontribusinya terhadap pendapatan negara hanya sekitar 2-3%. Sehingga meskipun SVT ini tuh memiliki tujuan baik, dalam praktiknya pajak ini tuh belum terbukti efektif meningkatkan efisiensi lahan maupun pendapatan pemerintah. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait nasionalisasi tanah. Jadi sebelum membahas terkait nasionalisasi tanah itu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi terkait SVT atau Set Value Tax, yaitu pajak nilai lokasi, di mana ini adalah pajak tahunan yang dikenakan hanya pada nilai tanahnya, bukan pada bangunan atau perbaikan di atasnya. Jadi itu hanya pajak yang dikenakan pada tanahnya, untuk bangunan di atasnya, entah gedung dan lain sebagainya itu tidak dikenakan SVT. Nah, tujuan dari SVT itu adalah untuk mendorong dari pemilik lahan itu agar menggunakan lahannya itu secara produktif untuk memaksimalkan pendapatan dari properti agar menutupi pembayaran pajak, di mana lahan yang kosong itu harapannya dengan adanya SVT ini pemilik lahan itu bisa menggunakan secara produktif sehingga menghasilkan suatu nilai yang dapat menutupi untuk pajaknya. Nah, apabila pajaknya itu tinggi, misalnya mendekati 100%, maka nilai tanahnya itu menjadi nol. Dan pemilik itu akan kehilangan insentif untuk mengelola lahannya. Apabila pemilik tanah itu tidak termotivasi karena semua pendapatannya itu masuk pajak, maka pada akhirnya tanahnya itu akan dibiarkan terbengkalai atau tidak
terurus seperti itu karena beban pajak yang terlalu berat. Nah, ini ada contohnya di Wina, itu adalah ibu kota Austria, di mana di sana itu adanya kontrol sewa yang terlalu ketat, itu membuat pemilik itu kehilangan pendapatan dan tidak mau merawat propertinya di sana karena mungkin ada kontrol sewa, kemudian pajak yang tinggi, sehingga pemilik itu enggan untuk mengelola lahannya, sehingga pemilik itu memilih untuk membiarkan lahannya itu kosong, terbengkalai dan lain sebagainya karena biaya perawatan dan lain sebagainya itu jauh lebih tinggi, sedangkan pajaknya juga tinggi. Nah, ini tuh efeknya itu mirip seperti pengambil alihan diam-diam atau di sini itu dimaksudkan pemerintah di sana atau negaranya itu tidak mengambil lahannya secara paksa, tetapi karena memang adanya kebijakan tersebut, kemudian eh, apa dari pemilik lahan yang tidak sanggup merawat secara finansial, akhirnya mau tidak mau lahan tersebut itu diambil oleh negara, walaupun status kepemilikannya itu masih milik dari pemilik lahan tersebut. Nah, di sini nasionalisasi tanah itu diposisikan sebagai alternatif dari adanya SVT atau Site Value Tax itu, di mana nasionalisasi tanah itu adalah kondisi ketika suatu negara, entah negara ataupun pemerintah, itu mengambil alih kepemilikan tanah dan semua kenaikan nilai sewanya itu masuk ke dalam kas publik yang digunakan untuk masyarakat. Jadi nilainya yang masuk dari tanahnya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di mana nasionalisasi tanah itu mempunyai beberapa keuntungan, di mana salah satunya seperti masalah ketimpangan dan pemilik kaya tanpa usaha itu bisa hilang. Nah, pemilik kaya tanpa usaha di sini diartikan bahwa apabila suatu pemilik itu membiarkan tanahnya begitu saja, maka kan lambat laun semakin tahun itu kan harga tanah akan naik, tetapi tidak ada pengelolaan tanah secara efektif sehingga pemilik itu bisa dikatakan kaya tanpa usaha. Nah, makanya ada SVT ini dengan tujuan agar mereka itu menggunakan lahannya secara produktif atau memilih justru tanahnya diberikan atau diambil oleh negara seperti itu. Kemudian yang kedua, negara itu bisa memastikan tanah itu digunakan sesuai kebutuhan masyarakat atau adanya perencanaan positif. Di mana di sini apabila lahan itu kosong kemudian diambil oleh pemerintah, maka pemerintah itu akan dengan mudah melakukan pembangunan, entah pembangunan infrastruktur, kemudian perencanaan tata letak kota yang lebih baik, lebih terstruktur, kemudian juga penempatan rumah, fasilitas umum, dan kebutuhan publik lainnya itu akan lebih teratur. Dan yang terakhir itu biaya tanah bagi pemerintah itu jadi murah, bahkan bisa nol, sehingga pembangunan jadi lebih mudah dilakukan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apabila memang itu kepemilikan lahan itu diambil oleh pemerintah, maka pemerintah itu dapat dengan mudah melakukan entah pembangunan fasilitas publik, infrastruktur dengan harga yang tidak semahal apabila tanah tersebut ada pemiliknya, ada pengurusnya, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, dari nasionalisasi tanah sendiri itu punya kerugian. Itu yang pertama, karena harga tanah bagi pemerintah itu rendah, maka penggunaan lahan itu bisa jadi tidak efisien sehingga tidak ada dorongan ekonomi untuk memanfaatkan dengan baik. Nah, ini ada contoh di mana di Moskow itu pada masa komunis, apartemen penduduk padat itu dibangun di pinggiran. Sementara lahan pusat kota itu justru digunakan untuk fungsi berintensitas rendah yang berakibat pada jarak perjalanan penduduk itu ke pusat kota itu menjadi sangat jauh. Jadi di sini itu contohnya seperti misalnya suatu daerah itu malah justru pinggiran kota atau pinggiran-pinggiran itu malah lebih diprioritaskan untuk bangunan dengan intensitas tinggi, misalnya seperti perumahan penduduk dan lain sebagainya. Kemudian dengan intensitas rendah itu misalnya tempat bekerja dan lain sebagainya itu di pusat kota, sehingga
jarak perjalanan mereka dari pinggiran ke pusat kota itu justru akan lama. Kemudian yang kedua, tanpa harga pasar sulit menentukan nilai dan alokasi tanah yang tepat. Pejabat pemerintah itu sering tidak punya insentif atau informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang efisien karena mungkin tanahnya banyak, kemudian tidak ada apa namanya harga pasaran yang tertera sehingga pemerintah itu malah menumpuk-numpuk tanah tersebut dan tidak digunakan secara maksimal. Nah, ini contohnya di Inggris, banyak lahan kosong itu terbengkalai justru dimiliki oleh pemerintah daerah karena tidak ada insentif ekonomi sehingga pemerintah itu membiarkan lahan tersebut tidak digunakan selama bertahun-tahun. Nah, eh, dari penjelasan saya terkait SPT dan juga nasionalisasi tanah tadi, itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penggunaan pajak untuk lahan dan juga adanya nasionalisasi tanah atau pengambil alihan tanah oleh negara itu sebenarnya bisa dilakukan, tetapi memang harus dilakukan secara balance atau secara seimbang, di mana negara itu bisa melakukan penyitaan dalam artian memang ketika benar-benar tidak ada niatan untuk mengambil, tetapi juga dari negara itu juga harus memberikan kebijakan bahwa pemungutan pajak itu tidak dilakukan secara dalam jumlah yang besar. Jadi pajaknya itu masih bisa dibayarkan oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga berbondong-bondong untuk melakukan produktivitas pada lahannya sehingga akan terjadi balance masyarakat taat membayar pajak dan juga mengurangi tingkat lahan yang terbengkelai atau lahan yang mungkin sekiranya dianggurkan tetapi pemiliknya itu akan kaya tanpa adanya usaha. Nah, seperti itu untuk bab ini. Nah, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bab yang selanjutnya yaitu conclusion, themes and change in perception. Yang pertama yaitu ada recapitulation, yaitu melepaskan teori pasar tanah dari warisan Ricardian yang keliru. Selama ini teori pasar tanah sering terhambat oleh pemahaman yang salah terhadap teori Ricardo. Para ekonom cenderung menganggap pasokan tanah bersifat tetap seperti dalam teori Ricardo. Padahal dalam teori faktor produksi lain, seperti tenaga kerja dan modal, pasokan selalu dilihat dalam konteks periode waktu tertentu. Pemikiran bahwa tanah adalah stok tetap harus diubah menjadi pemahaman bahwa tanah merupakan arus, yaitu perpindahan penggunaan tanah dari satu fungsi ke fungsi lain, misalnya dari pertanian ke pembangunan. Lalu yang kedua yaitu peran pemilik tanah dalam penawaran tanah. Begitu tanah dipahami sebagai arus, maka pemilik tanah memiliki peran aktif dalam menentukan penggunaannya. Berbeda dari teori permintaan murni, yaitu Ricardo van Danen and Alonso, yang menganggap penggunaan tanah hanya ditentukan oleh siapa yang mampu membayar sewa tertinggi. Teori penawaran menekankan bahwa pemilik tanah harus membuat keputusan apakah akan mengembangkan, menyewakan, atau mempertahankan tanah sebagaimana adanya. Next. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan informasi di pasar tanah. Karena pemilik tanah harus mengambil keputusan, muncul masalah informasi. Pasar tanah sangat tidak efisien secara informasi, data harga, nilai, dan potensi penggunaan tanah sering tidak tersedia atau mahal untuk diperoleh. Akibatnya harga tanah tidak terbentuk secara sempurna di pasar, tetapi dalam rentang yang cukup lebar, dipengaruhi oleh proses tawar-menawar, kemampuan negosiasi, dan penggunaan agen properti. Lalu yang keempat yaitu keunikan tanah, sifat heterogen, dan lokasi tetap. Setiap bidang tanah memiliki lokasi yang tidak bisa dipindahkan, sehingga tidak dapat dibandingkan di suatu tempat pasar yang sama seperti barang lain. Contohnya yaitu tenaga kerja atau modal. Kebutuhan akan lahan yang saling berdekatan
untuk proyek besar menjadikan pasar tanah unik dan menjelaskan mengapa ada kebijakan seperti pengadaan tanah paksa atau eminent domain dan organisasi pemilikan tanah. Namun sifat ini juga menciptakan potensi monopoli lokal karena pemilik tanah di lokasi strategis dapat memanfaatkan posisinya. Sementara pengembang mungkin menyembunyikan rencana besar mereka agar harga tanah tidak melonjak. Next. Baik, yang selanjutnya adalah conclusion. Teori lama yang berorientasi pada permintaan beranggapan bahwa pajak tanah tidak menyebabkan distorsi karena harga dan penggunaan tanah tidak terpengaruh pajak hanya dibayar oleh pemilik tanah. Namun, teori baru yang berorientasi pada penawaran menunjukkan hal sebaliknya. Pajak tanah justru dapat diteruskan ke harga tanah yang lebih tinggi dan mempengaruhi penggunaan tanah. Jadi, pajak tanah dapat menimbulkan distorsi pasar. Sistem perencanaan penggunaan tanah umumnya bersifat negatif, menentukan area mana yang boleh atau tidak boleh dikembangkan. Teori lama mengasumsikan pemilik tanah akan selalu memilih penggunaan yang paling menguntungkan, sehingga tidak ada pilihan lain. Sebaliknya, teori penawaran menunjukkan bahwa pemilik tanah memiliki pilihan untuk tidak mengembangkan lahannya. Meski menguntungkan, akibatnya yaitu harga tanah di area yang dikembangkan menjadi lebih tinggi dan proses pembangunan menjadi lebih lambat dari yang diperkirakan teori lama. Contohnya di Inggris, terjadi implementation gap meskipun pemerintah daerah telah menetapkan lebih banyak lahan untuk pembangunan. Realisasi pembangunannya tertunda dalam waktu yang tidak pasti. Pembatasan lahan memiliki efek cepat terhadap kenaikan harga, sementara pelonggaran pembatasan tidak langsung bertambah besar. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Untuk sesi diskusi akan kita langsungkan di grup WA. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akhiri untuk presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 12 mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak kurang dan lebihnya. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.